Nah, berhubung hari ini Mami nggak kemana-mana, Nana online, kayaknya menarik deh. Kita bahas tentang dunia persantetan yang lagi viral di TikTok maupun di Instagram. Gitu ya. Pasti kalian nunggu-nunggu Mami kan? Kalian nunggu-nunggu Mami ngoceh kan? Gitu. Terus, Mami gimana Mi? Kalian ini pasti deh heboh gitu ya. Baru aja Mami update status gitu tadi, langsung masuk lambe-lambe. Emang ya, kalian ini doyan banget dengan tanggapan Mami online. Gini loh anak-anak online ya, atau teman-teman sekalian ya. Sangat disayangkan sih, banyak banget yang merepost. Bingung nih, mulai dari mana sebentar. Jadi itu kan Steffi, banyak banget beritanya ya, almarhum berseliweran di TikTok, diduga katanya meninggalnya karena didukunin lah, disantet lah gitu. Apalagi postingan-postingan beliau itu masih ada gitu di TikToknya. Dan diduga mengarah ke salah satu teman-teman kita juga namanya Ica gitu ya. Kalau Mami bilang ya sangat disayangkan ya kalau netizen juga ikut menggiring opini bahwasannya beliau itu meninggal karena diguna-guna atau disantet gitu. Itu sangat-sangat disayangkan sekali. Mungkin terjadi kesalahpahaman mungkin waktu kedua belah pihak bersiteru gitu ya. Yang namanya lagi emosi-emosi mungkin ya. Pas lagi berantem tiba-tiba beliau sakit. Itu hanya suatu kebetulan aja kalau menurut Mami. Jadi mungkin itu hanya suatu kebetulan ya. Memang kebetulan itu mereka memang lagi berantem gitu dari dulu ya. Gitu. Jadi kalaupun ada dekong ataupun dukun yang bisa buat orang metong ya, Mami akan menghubungi itu dekong. Karena salah satu yang akan Mami dekongin itu ya siapa lagi kalau nggak hidung jambu gitu. Musuh bebuyutan dari segala bebuyutan. Gak usah main lapor polela, langsung lapor dukun ya kan. Halo Pak Dukun, saya mau lapor dong, saya kasmak sekian gitu ya kan. Itu buktinya ya kan, si hidung jambu musuhnya banyak sekali ya. Gak metong-metong tuh didukunin orang. Siapa lagi Wegom ya, musuhnya seabrek-abrek. Gak metong-metong. Masa sih Steffi yang baik hati begitu didukunin? Gak mungkin lah. Apalagi kan Steffi ini kan terlihat rajin beribadah. Apalagi Mami lihat di TikToknya dia mengatakan dia sering sholat tahajud. Apalagi dia sering dan juga sudah melaksanakan ibadah umroh. Dan sangat disayangkan ada pemahaman bahwa beliau kena guna-guna dan kena santet. Itu sangat impossible sekali kalau orang rajin sholat, rajin ibadah kena guna-guna. Itu nggak mungkin sama sekali ya. Karena kita percaya kepada Allah, hanya Allah yang memberikan itu penyakit dan hanya Allah yang mengangkat penyakit itu sendiri. Udah percaya aja sama takdir gitu ya. Jangan langsung suuzon ke orang lain bahwasanya aduh gue ini didukunin nih kayaknya gitu ya. Keluar beling, keluar paku ya kan, keluar teong seperti itu ya. Kalau Mami bilang itu sangat disayangkan sih ada perkataan-perkataan itu dan akhirnya digiring oleh netizen. Ya kalau kita lihat berita yang seliweran di itu ya, selain dia katanya diguna-guna ya katanya juga sakit. Ya Mami lebih percaya ke sakitnya karena memang Mami sih nggak kenal ya almarhum ya. Almarhumah maksud Mami nggak kenal. Tapi 6 bulan 7 bulan yang lalu itu memang Mami taunya kan circle kita juga ya. Tapi Mami belum pernah ketemu circle kita juga ya. Memang tahu dia sakit gitu loh. Dan memang ada lagi sangat disayangkan salah satu dokter. Mami kenal juga sih. Lagi dokternya ngapain sih? Percaya juga dengan cerita persantetan dan perdukunan. Kalau bisa udahlah, nggak usah lah percaya begitu ya. Sebenarnya sesuatu yang dipercaya itu terus kita afirmasikan dalam pikiran kita bisa terjadi loh. Dan Mami lebih kasihan ke almarhumah juga, bahwasanya kalau seandainya
yang di VT TikTok itu tidak benar, apa yang terjadi, itu bakal menjadi dosa jariah sih buat beliau. Kalau bisa lebih baik ya pihak keluarganya klarifikasi sih bahwasannya memang beliau meninggal karena sakit gitu loh, bukan karena diguna-guna. Kalau seandainya itu tidak terbukti apa yang dituduhkan oleh kepada salah satu pihak, ya itu bisa menjadi ladang dosa jariah buat almarhumah. Itu kalau menurut Mami Online ya. Dan untuk Ica sih percuma juga sebenarnya untuk klarifikasi, karena netizen Wakanda ini kan, ya netizen negeri Wakanda ini kan memang IQ-nya masih di bawah rata-rata. Jadi percaya aja itu tentang persantetan dan perdukunan. Kenapa menjadi ladang dosa jariah buat beliau? Karena kasihan juga Ica Anisahnya gitu ya. Karena dia diduga gitu ya salah satu penyebab penyantetan ini gitu. Apalagi Ica Anissa itu kan punya anak juga, punya suami, punya keluarga, yang mana pasti dia akan menjadi beban juga dan dihujat oleh netizen, dan netizen juga ikut-ikutan menghujat pada bulan puasa ini gitu loh. Sebenarnya kita sebagai netizen juga saling mendoakan ya. Insya Allah Steffi diangkat segala dosa-dosanya ya, apalagi dia seorang mu'alaf ya. Dan dia juga sudah pernah melaksanakan ibadah umroh. Harusnya kita doakan seperti itu. Jangan pernah kita menggiring opini apapun tentang bahwa dia metong karena disantet. Jangan seperti itulah ya. 2024 saya malu ini bukan zaman batu. Selain almarhumah Steffi, kasihan juga Ica gitu loh. Tapi ya Ica kalau seandainya itu pun nggak benar ya menjadi pahala jariah buat Ica gitu ya. Akan diangkat derajatnya dan juga pahalanya dalam bulan suci ini akan bertambah. Apalagi dia dihujat oleh netizen yang notabene netizen tidak tahu apa-apa gitu ya. Ya semoga masalahnya cepat selesai lah. Cuman Mami ingin banget mengangkat persoalan ini di Instagram ini karena agak terganggu juga gitu ya. Banyak banget yang posting gitu tentang diduga kementongannya disantet kayak gitu. Sangat disayangkan gitu. Ada statement dari orang-orang yang ingin pansos mengatakan bahwa dia itu metong disantet gitu loh.